Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di penanaman kelengkeng. Ini ada lahan kelengkengnya ada di daerah persawahan. Jadi sistem penanamannya menggunakan eh, bedeng ya, bedeng. Dan ini ada 12 pohon. Yang kita mau perlihatkan adalah cara penyiraman sistem drip irigasi yang kita manfaatkan penggunaan pompa Bilgi. Pompa Bilgi 1100 GPH galon per hour atau 1100 galon per jam. Ini kita sudah rakit. Ini pompanya, kemudian disambungkan dengan pipa setengah inch, kemudian dibagi karena ini sumber airnya ada di tengah, kemudian dibagi menjadi dua, kanan dan kiri menggunakan pipa plastik yang nanti kita akan tunjukkan. Ini menggunakan arus DC. Jadi karena kita sudah punya cap yang menggunakan dinamo, jadi kita tidak perlu baterai lagi. Kita menggunakan alat cap ini yang kita bisa gunakan. Kita coba. Oke. Kemudian ini kita masukkan dulu sebelum yang kita masukkan. Ini kita masukkan ke dalam air. Kemudian satunya lagi kita colokkan. Ini sudah mengalir. Sudah berbunyi dia, sudah mengalirkan air dan kita akan lihat kecepatannya. Ini sangat deras, cukup deras ya, cukup deras. Dan ini kita lihat arah sana, bagaimana aliran airnya. Dan ini cukup deras. Ini posisi cukup deras. Jadi dilihat dengan tekanannya yang untuk 12 titik masih deras, saya kira ini bisa untuk lebih dari 25 titik saya rasa masih posisi bisa. Dan memang untuk drip irigasi seperti ini kita harus sering periksa supaya apa? Nanti seandainya tersumbat sampah maupun lumpur kita bisa perbaiki. Cukup berat. Ini kelengkeng ini kita tanam 6 bulan yang lalu, jadi umurnya sudah 6 bulan. Ini akan kita lanjutkan sampai ke ujung penanamannya. Memang kapasitas pompanya masih mampu. Ini masih bagus, posisi masih keras. Ini kalau kita lihat maka pompa Bilgi 1100 galon per jam ini, per hour ini bisa digunakan untuk mengairi selain tanaman kelengkeng juga saya pikir tanaman-tanaman yang lainnya lah, seperti cabai atau tanaman-tanaman yang lainnya yang akan mempermudah. Biasanya petani menggunakan mesin air dan itu sangat berat ya, gotong sana gotong sini, dan biaya bahan bakar bensinnya juga cukup mahal. Dengan menggunakan pompa ini sangat ringan. Jadi kalau sudah mempunyai cap sprayer yang seperti tadi itu, maka kita tinggal ngecas saja. Kita nggak ada beli alat cas lagi. Yang jadi pertanyaan adalah sampai berapa lama
baterai yang ada di cap sprayer ini bisa tahan. Pada saat uji coba pertama beberapa hari yang lalu, saya sudah coba 1 jam masih oke, dan ini adalah belum saya cas. Ini sedang saya pakai lagi. Dan kalau kita amati pompanya, itu pergerakannya ini cukup kuat, dan ini alirannya juga cukup bagus nih. Ini penanaman kelengkeng di sawah. Ini kanan kirinya kita tanami dengan kacang saka inci yang akan kita bahas di edisi ke depan, manfaatnya dan lain-lain. Saat ini kita mau tunjukkan di posisi adalah penggunaan irigasi tetes pompa Bilge. Ini sangat membantulah meringankan petani dengan investasi yang relatif kecil dan operasional kerja yang relatif mudah, tetapi hasilnya bisa maksimal. Kalau kita lihat, nah, ini bisa seperti ini. Nah, ini. Pompa ini juga bisa digerakkan dengan tenaga matahari, solar cell. Yang penting dia posisi 12 volt DC. Jadi bisa sangat efektif dan efisien. Kalau kita lihat alirannya, dan masih kencang, dan ini kalau kita lihat masih kuat, tekanannya masih keras. Ini model-model yang tersumbat ini kadang-kadang harus kita perhatikan, karena ini sumur galian. Jadi kadang-kadang lumpurnya dia menyumbat lubang keluarnya air. Ini cukup bagus. Oke, saya rasa sekian mengenai penggunaan pompa mini Bilge 1100 galon per hour per jam untuk pengairan tanaman, khususnya kelengkeng, yang bisa digunakan untuk tanaman-tanaman yang lain. Mohon like, share, dan subscribe-nya untuk mengembangkan channel ini lebih bagus lagi. Terima kasih.